Usai sholat subuh, aku membereskan ransel dan menghubungi ibu. Sambil menunggu supir dan Kak Devira yang mengurus dokumenku datang sesuai perintah ibu, aku bersiap-siap di kamar. Rencananya, tanpa menunggu Mindy dan Mas Doni bangun, aku akan kembali ke Jakarta dan langsung ke Sydney melalui Kuala Lumpur. Walaupun mereka mengantarku atau tidak, mereka takkan ikut. Sebenarnya masih ada waktu, tapi sudahlah. Aku hanya ingin pergi secepatnya. Aku tahu aku melarikan diri lagi, tapi ini satu-satunya cara yang terpikir. Bukankah aku jagonya melarikan diri dari dulu? Dari balik jendela, aku melihat cahaya lampu sorot dari mobil yang sedang bergerak menuju rumah di tengah kegelapan pagi buta itu. Itu pasti mobil yang kutunggu. Aku mengambil ransel dan topi. Seisi rumah masih sepi saat aku melangkah pelan-pelan menuruni tangga. Seluruh kamar berada di lantai 2. Termasuk kamar besar yang ditempati Kak Malik dan istrinya. Saat aku turun, seluruh ruangan di bawah gelap gulita. Hanya lampu teras yang menyala. Perlahan-lahan aku membuka pintu, sebelum menutupnya sambil mengunci pintu kembali. Setelah itu, aku menyelipkan anak kunci melalui bagian bawah pintu. Belum lagi mobil pesananku itu tiba. Aku sudah menyongsong mereka di jalan kecil. Benar saja, ada Kak Devira melambai padaku melalui jendela mobil. Aku langsung masuk, dan mobil juga segera berputar, meninggalkan perkebunan itu. Aku menoleh sedikit kembali melihat rumah di atas bukit itu. Kuhela napas kuat-kuat. Selamat tinggal Kak Malik. Terima kasih memberiku kenangan terbaik. Semalam adalah bagian terbaik untuk mengakhiri hubungan kita selamanya. Aku akan pergi dengan perasaan tenang, menyerahkanmu pada perempuan sebaik Mbak Erni. Kau bahagia bersamanya, dan aku akan bahagia dengan kenangan kita berdua. Aku merogoh saku jaketku, mengambil ponsel dan mengecek email. Sekali lagi ku baca email itu. I am pleased to inform you that you have been admitted for summer program semester 2018 to the PhD program Life and Natural Sciences at the University of Munster. You have been admitted. TN, dengan senang hati saya informasikan bahwa Anda telah diterima dalam program musim panas semester 2018. Untuk program ilmu pengetahuan alam dan kehidupan di Universitas Munster. Anda telah dinyatakan. Kurung siku tutup. Sudah lama aku berencana melanjutkan pendidikanku di negeri yang ibu pilih untuk menjadi negaranya. Aku juga ingin tahu perkembangan produk yang pernah membuat hidupku berantakan itu. Setidaknya aku ingin melihat banyak orang yang akan bahagia untuk penemuan itu dan kalau perlu seperti ibu. Aku juga ingin belajar mengembangkan sebuah produk yang bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. Ini juga cara terbaik untuk bisa melupakan Kak Malik selamanya. Nanti di Sydney, aku akan membicarakan dengan ibu. Ibu pasti senang. Aku hanya perlu meyakinkan papa dan mama bahwa kepergianku ini hanya sementara. Ya,
Udah sampai, kata Kak Devira sambil membuka pintu. Aku mengikutinya. Kami berjalan masuk menuju terminal keberangkatan. Kak Devira yang bertugas menemaniku ke Sydney. Setelah check-in, Kak Devira sibuk menelpon dan berjalan mondar-mandir dekat jendela kaca. Sementara aku hanya duduk sambil minum secangkir kopi di lounge VIP itu. Aku agak kaget saat ponselku berbunyi. Sesaat aku menatap layar monitor yang menampilkan sebuah nomor asing yang tak terdaftar dalam kontakku. Suara lagu dari dering ponselku membuat orang-orang di sekitarku melirik, termasuk Kak Devira yang tengah bicara. Tak enak, aku mengusap layar monitor, menjawab panggilan itu. "Halo, Ayah. Kenapa kamu pergi?" tanya suara di ujung telepon memberondong tak sabar. Suaranya sedikit terengah seperti sedang berlari. "Kak Malik?" tanyaku memastikan. Suara napas dihela sebelum menjawab tak sabar terdengar. "Iya, siapa lagi, Kak? Aku memang harus ke Sydney. Aku udah janji dengan ibu. Tapi banyak yang harus saya jelaskan ke kamu. Keluarlah sebentar." "Ya, please. Saya di luar. Jadwalnya masih lama kan?" Aku diam. "Kak, every meeting has always an end. Termasuk kita. Makasih Kak Malik kembali dengan selamat. Makasih udah ngasih kenangan terbaik untukku. Itu aja udah cukup. TN, semua pertemuan selalu ada perpisahan." Suara Kak Malik terdengar tergesa-gesa. Napasnya yang memburu semakin jelas. "Ada yang ingin saya jelaskan ke kamu. Ya, Ernie. Ernie menikah dengan saya untuk formalitas saja. Dia sedang hamil anaknya. Dan petik 2. Aku bahkan tak tahu kalau istrinya sudah hamil. Astaga, maafkan kesalahanku ya Allah. Mengganggu suami yang istrinya sedang hamil pula. Betapa jahatnya diriku ini, Kak. Sudahlah, urus saja istrimu baik-baik, sudah ya. Salam buat Mbak Ernie," kataku sambil mengakhiri telepon. Setelah itu kutekan tombol off. Mematikan telepon walaupun namaku terdengar berulang kali dipanggil. Kak Devira sudah berdiri di dekatku. "Itu Kak Malik." Aku mengangguk. Tiba-tiba aku merasa seperti ada orang berteriak. Entah mengapa, aku seperti mendengar namaku dipanggil seseorang. Hanya saja walaupun aku mengedarkan pandangan ke sekelilingku, tak ada orang yang terlihat memanggilku. Mungkin hanya perasaanku saja. "Kamu yakin mau tetap pergi?" "Ya, kita masih ada 1 jam. Masih lama. Kita bisa menunggu di luar." Kak Devira memperlihatkan jamnya. Aku menggeleng. Tidak perlu. Aku sudah tak ingin menoleh ke belakang lagi. Semua sudah berakhir. Selesai. Tamat. Tapi tetap saja dalam badan pesawat. Saat akan tinggal landas menuju Jakarta, aku merenung lagi. Betapa banyak yang terjadi dalam 5 tahun ini. Di usia 17 tahun, aku mengenal cinta dan belajar arti kehilangan. Di usia 23 tahun, aku memahami cinta
dan belajar untuk melepaskan. Aku belajar memahami alasan Tuhan tak membiarkanku memiliki Kak Malik. Mungkin karena cintaku selalu menyakiti Kak Malik, dan juga menyakiti diriku sendiri. Juga begitu banyak orang terluka di sekitarku. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadari kesalahan itu sampai Kak Malik menghilang. Tanpa aku sadari, Tuhan sudah mengganti cinta Kak Malik dengan kasih sayang orang-orang yang menyayangiku. Dari Papa, Ibu dan Mama, dari Kak Devira, Mas Doni dan sahabatku Mindy. Mereka mengganti setiap langkahku yang kuhabiskan untuk mengejar Kak Malik dengan hubungan yang lebih baik dengan keluarga dan teman-temanku. Sekarang, aku sekali lagi belajar memahami bahwa sedalam-dalamnya cinta yang kurasakan. Jika bukan takdir Allah yang menentukan, aku takkan bisa bersatu dengan Kak Malik. Cinta di hatiku mungkin masih sama kuat dan besarnya seperti dulu. Tapi semakin kuat semakin harus aku melepaskannya. Aku sudah bukan anak kecil yang merengek meminta perhatian. Hanya seseorang yang meyakini bahwa cinta tak selalu bersatu untuk bahagia. Bukankah Kak Malik ingin aku bahagia? Dia memikirkan kebaikanku, bahkan dalam agendanya yang masih kusimpan. Ah ya, sekarang seharusnya sudah kukembalikan buku itu. Tapi aku malah melupakannya. Saat aku hendak meraih tas tangan yang kuletakkan di kakiku, lampu-lampu dalam kabin mulai dimatikan. Urung. Aku memilih bersandar menegakkan punggung. Seperti biasa, berdoa agar perjalanan ini lancar. Tapi baru saja pesawat mulai berjalan memasuki runway untuk bersiap terbang. Tiba-tiba aku merasakan guncangan pesawat sedikit berbeda dari biasanya.